Salam jumpa saudara. Dalam 2 hari ini publik menyaksikan 2 pejabat pemerintahan Prabowo tersandung kasus korupsi. Kemarin ada mantan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditahan Kejaksaan Agung. Hari ini Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana bisa terjadi dan bagaimana pula sebenarnya komitmen para pejabat pemerintahan Presiden Prabowo dalam melawan korupsi? Sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan 2 wakil Kepala BGN ditahan Kejaksaan Agung terkait korupsi tata kelola program MBG. Bagaimana sebenarnya celah-celah korupsi di program MBG? Dan bagaimana memastikan tidak ada lagi potensi korupsi di program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini? 2 informasi tersebut akan jadi bahasan utama Sapa Indonesia Malam. Bersama saya Sister Tarigan. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 4 Juni 2026. Saudara, mobil operasional MBG menabrak satu rumah warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah hingga menyebabkan kerusakan cukup parah. Mobil operasional MBG milik SPPG Sundo Luhur 3 menyeruduk rumah warga pada Rabu siang. Peristiwa ini terjadi usai kendaraan selesai mendistribusikan MBG untuk siswa. Saat itu, mobil akan dipindahkan ke pinggir jalan karena posisi parkir sebelumnya berada di tengah jalan. Saat mesin dinyalakan, tiba-tiba mobil melaju dengan kencang hingga menabrak rumah warga yang posisinya berada di depan gedung SPPG. Diketepikan, dipinggirkan sama kepala SPPG-nya. Nah, mungkin dianya itu belum pada nyetir atau gimana. Gas tancap gas langsung ke sini, nabrak rumahnya langsung pas tengahnya. Rusak rumahnya? Aman kalau untuk korban nggak ada. Itu bapaknya kan selamat duduk di situ. Yang rusak apa aja Pak? Yang rusak ini ya ini kelihatan semua ini. Tembok, ada lemari, ada kursi, terus tempat tidur rusak semua. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menanggapi penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung. Purbaya menegaskan pencopotan Dadan sebagai keputusan Presiden Prabowo setelah mengevaluasi kinerja dan pihaknya tidak ikut campur dalam proses hukum tersebut. Terkait anggaran BGN yang sebelumnya mencapai 260 triliun rupiah, Purbaya bilang angka itu akan berkurang seiring adanya pemotongan anggaran yang sedang berjalan. Sebelumnya Purbaya juga mencopot 2 dirjennya yakni Febrio Nathan Kacaribu selaku Dirjen Stabilitas Ekonomi dan Fiskal serta Lucky Alfirman Dirjen Anggaran usai lolosnya anggaran motor trail listrik BGN. Ini kan keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan, kita nggak ikut campur. Yang jelas memang anggarannya sekarang berapa? 260 akan berkurang kan karena ada pemotongan hari segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit mungkin. Setelah ini pengawasan dari Kemenkyu gimana Pak? Ya kita lihat aja, kita cek itu harganya seperti apa. Dan mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan, bukan dari kita aja ya. BPKP memeriksa, Kejaksaan meriksa, semuanya meriksa, mengecek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira. Di lain pihak, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menanggapi penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Said mengaku sebelumnya ia sudah berulang kali mengingatkan Dadan untuk fokus pada tata kelola makanan, menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Said juga menyampaikan persoalan yang kini terungkap di BGN, mulai dari pengadaan sepeda motor hingga gawai yang tidak berkaitan langsung dengan distribusi makanan. Yang terjadi di Badan Gizi Nasional kita tahu bersama, itulah yang saya maksud, perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali.
Sementara itu, informasi lain, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Silmi ditahan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Silmi Karim ditahan bersama mantan PLT Dirjen Imigrasi Safar Muhammad Godam, Kepala Kanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, dan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, serta 4 orang lainnya. Sebelumnya KPK melakukan OTT di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat. OTT berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. KPK menangkap 17 orang dalam OTT kali ini. 8 diantaranya penyelenggara negara atau aparatur sipil negara. Sebelumnya, Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim Rabu malam menyerahkan diri ke KPK. Silmi sempat menjadi pihak yang diburu KPK terkait OTT di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat. KPK juga telah menggeledah rumah Silmi di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Penyidik KPK sempat menyegel mobil milik Silmi Karim. Setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam, KPK akhirnya menahan Silmi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Ditjen Imigrasi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim yang sudah ditahan mendapat jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di Direktorat Jenderal Imigrasi. Ketua KPK bilang Silmi diduga melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing melalui YS, yang merupakan Direktur Izin Tinggal Sementara yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Jawa Barat. Selama periode 2022 sampai 2026, para pihak di Ditjen Imipas sudah menerima uang secara langsung maupun melalui layering perantara sekurang-kurangnya mencapai 145,5 miliar rupiah. KPK pun mengungkap laporan PPATK yang mendapati aliran dana pada 96 rekening dari 36 pegawai Imipas senilai 9,7 miliar rupiah, yang 3%-nya bersumber dari gaji atau tunjangan. Sementara 97% sisanya berasal dari pihak yang melakukan pengurusan di bidang keimigrasian. Telah melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal sementara para warga negara asing melalui saudara YS. Pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Dua pejabat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjerat kasus korupsi dalam waktu berdekatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo konsisten mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk melakukan pembenahan diri. Pemerintah mengimbau keras seluruh aparatur negara untuk memperkuat komitmen melawan praktik korupsi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pemerintah berharap kejadian serupa tidak terulang. Lewat pesan tertulis, Menteri Sekretaris Negara menyatakan sesungguhnya 2 hari ini kita sangat prihatin. Terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan. Tidak bosan-bosan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Masih soal korupsi pejabat, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer divonis 4,5 tahun penjara. Noel dinyatakan bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Tenaga Kerja. Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Noel membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Selain itu, Noel juga diwajibkan membayar uang pengganti 3 miliar rupiah. Dalam persidangan, hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Hakim juga menyebut Noel menerima uang gratifikasi senilai 435 juta rupiah dari pihak swasta. Pasal 18
menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah 200 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu Mantan petinggi Badan Gizi Nasional kemarin ditahan Kejaksaan Agung karena dugaan kasus korupsi. Lalu bagaimana menutup celah-celah korupsi di program makan bergizi gratis? Kami punya diskusinya. Usai jeda berikut. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, Kejaksaan Agung membeberkan modus operandi mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan 2 mantan wakil BGN dalam kasus dugaan korupsi MBG. Ketiga tersangka diduga mengendalikan jaringan yayasan di seluruh Indonesia untuk meraup keuntungan pribadi. Kejagung bilang yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan Dadan CS sengaja digunakan sebagai wadah untuk menerima aliran dana program MBG yang mencapai miliaran rupiah. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Kejaksaan Agung juga menetapkan 3 mantan pejabat BGN Dadan Hindayana bersama Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung atas dugaan korupsi terkait proses pengadaan barang dan jasa yang tidak mendukung operasional program MBG di lapangan. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam dan saudara, terkait dugaan kasus korupsi yang menimpa ex Kepala BGN Dadan Hindayana, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih. Prabowo menyebut dirinya terpaksa mengganti orang yang ia sayang dan percaya yang diberikan tugas penting untuk negara, namun kini sedang menghadapi penyelidikan hukum. Pidato ini disampaikan Prabowo di hadapan 12.000 penggerak MBG di Sentul, Bogor kemarin. Prabowo Subianto menghargai penyelidikan kasus dan tidak akan berkomentar karena tidak mau memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Ada kejanggalan-kejanggalan. Saat ini sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya.
Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional yang bertugas selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan menjabat, mengemban tugas mengawal program strategis pemerintah di bidang pembelian gizi masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis yang jadi agenda prioritas nasional. Atas kontribusinya, Dadan pernah dianugerahkan tanda kehormatan bintang jasa utama oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2026 lalu. Tanda jasa ini diberikan sebagai penghormatan atas jasanya yang besar di suatu bidang bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Kasus dugaan korupsi oleh mantan pejabat BGN melibatkan praktik penyalahgunaan kewenangan melalui SPPG yang terafiliasi pihak tertentu. Penyidik juga menelusuri dugaan markup harga sejumlah pengadaan yang sebenarnya tidak ada keterkaitan langsung dengan program MBG. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan program MBG dan apa langkah yang harus diambil agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang? Kita akan membahasnya dengan juru bicara Partai Gerindra, Astrio Veljan dan Ubaid Matraji. Selamat sore Mas Rio, selamat sore Mas Ubaid. Selamat sore. Selamat sore. Oke, saya coba ke Mas Rio dulu, kalau begitu baru nanti saya ke Mas Ubaid. Mas Rio, bagaimana pendapat Gerindra dengan penangkapan atau ditahannya Kepala BGN, mantan Kepala BGN bersama dengan 2 wakil BGN? Ya Mbak Ilona, tentu saja pertama-tama kami sangat menyayangkan bahwa di dalam sebuah program signature daripada pemerintahan Presiden Prabowo dengan tujuan investasi jangka panjang kepada anak-anak kita dan juga dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian lokal, justru dalam pelaksanaannya dan justru di dalam pucuk pimpinannya sendiri terjadi penyimpangan-penyimpangan. Jadi kami tentu saja sangat kecewa dan juga sangat menyayangkan. Tapi di sisi lain kami memberi apresiasi kepada para aparat penegak hukum, kepada pemerintah terutama dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung yang telah dengan tegas dan tanpa pandang bulu mengusut kasus ini dan langsung menetapkan tersangka kepada 3 pimpinan daripada BGN. Kami juga mengapresiasi bahwa dalam hal ini tidak ada intervensi hukum sama sekali yang dilakukan oleh Presiden maupun pemerintah, dan ini menunjukkan komitmen daripada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo untuk dapat dengan jujur, dapat dengan transparan menjalankan program ini agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh anak-anak kita supaya mereka menjadi generasi yang dapat bersaing. Oke, baik. Jadi Anda optimis dengan penangkapan mantan pucuk pimpinan di BGN tentu akan memperbaiki pelaksanaan program MBG nanti, gitu ya kalau saya singkat ya? Ya, tentu saja. Tapi ini tidak boleh berhenti di sini. Kami mendukung pengusutan daripada kasus ini sampai tuntas dan sampai ke akar-akarnya. Oke, baik. Siapapun pihak yang terlibat diproses secara hukum. Mas Ubaid, setelah sekian lama masalah MBG ini kan cukup kontroversial begitu, dan sekarang akhirnya mantan Kepala BGN dan mantan Wakil BGN diamankan, ditahan oleh Kejagung. Anda melihat ini sudah menyelesaikan masalah atau masih jauh belum menyentuh masalah intinya? Menurut saya suara-suara laporan dari masyarakat terkait dengan pimpinan BGN dan juga adanya penyelewengan dana dalam penyediaan vendor-vendor MBG ya, terkait dengan izin SPPG dan seterusnya. Itu sejak 2025 kita sudah layangkan laporan ya, kemudian protes-protes menyuarakan tentang ini semua gitu. Mestinya kalau ada mitigasi yang baik, ada proses evaluasi, mestinya itu sudah menjadi temuan di 2025 ya. Tapi kenapa sampai kemudian masuk 2026 ini tidak ada perbaikan evaluasi soal vendor-vendor ini, penyediaan vendor-vendor, kemudian approval TT dan seterusnya. Suara-suara di masyarakat itu seringkali kami mendapatkan laporan bahwa TT itu ada harganya ya, approval TT SPPG itu ada harganya, dan tentu ini bagian dari penggelapan ya, markup dan seterusnya untuk mendapatkan TT itu, dan jelas itu merugikan negara, dan itu semua sudah kita suarakan, sudah kita laporkan dari tahun lalu gitu. Jadi ini sangat terlambat sekali gitu. Sangat terlambat menurut Anda? Kedua, iya sangat terlambat, karena kalau misalnya laporan ini segera ditindaklanjuti, mestinya di 2025 itu sudah ada evaluasi ya, baik secara sistem, kemudian tata kelola maupun secara personal ya, orangnya ya, personnya ya, gitu. Nah yang kedua yang ingin saya katakan, digantinya di level pimpinan ya Pak Dadan dan
2 wakil ketua, ini kan hanya persoalan personal ya, person ya. Tetapi soal sistem belum ada evaluasi, soal tata kelola yang juga belum ada evaluasi. Jadi belum menjawab ya kegelisahan soal MBG ini kenapa sampai ini berlarut-larut gitu ya. Oke, baik. Jadi Mas, menurut saya harus ada evaluasi. Ya, baik. Dijawab oleh Mas Rio, ada 2 mungkin inti yang disampaikan oleh Mas Ubaid. Yang pertama, masalah sudah terjadi bahkan sejak tahun lalu, tapi kenapa baru sekarang akhirnya ditindak? Itu yang pertama. Yang kedua, evaluasi menyeluruh sistem. Dijawab satu-satu dulu, Mas Rio. Ya, soal keterlambatan ya tadi dari Pak Ubaid menyampaikan. Jadi begini, ini bahkan dari tahun lalu ketika program makan bergizi gratis pertama kali digulirkan di bulan Januari tahun 2025. BGN itu seperti kita tahu sudah menjadi mitra daripada Komisi 9. Nah, dalam hal ini sepanjang prosesnya tentu saja evaluasi daripada mitra BGN dalam Komisi 9 sudah banyak melakukan evaluasi dan bahkan melakukan sidak-sidak lapangan. Nah, berbagai temuan memang sudah ditemukan, baik itu adalah ketidakpatuhan terhadap SOP, baik itu adalah penyimpangan daripada temuan-temuan daripada penentuan titik-titik daripada dapur, itu semua merupakan bagian dari hal-hal yang dilaporkan secara rutin dari Partai Gerindra kepada pemerintah. Dan tentu saja kami tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, dan kami mengapresiasi pada akhirnya adalah ketika laporan-laporan tersebut sampai kepada telinga Presiden langsung menginstruksikan baik PPKP maupun PPATK untuk mencari bukti-bukti konkret. Karena untuk dalam sebuah kasus hukum seperti yang kita tahu sendiri kan itu perlu dilengkapi dengan alat bukti yang mencukupi sebelum kasus tersebut dapat naik ke tingkat yang selanjutnya. Nah, daripada itu kami mengapresiasi bahwa semua aspirasi daripada masyarakat, keluhan-keluhan langsung daripada penerima manfaat yang disampaikan langsung maupun oleh DPR itu akhirnya didengarkan oleh Presiden. Mas Rio, kalau sebelum ada menjelaskan lebih jauh lagi, Presiden taunya banyaknya masalah di program MBG sejak kapan, Mas? Ya, ini merupakan proses kumulatif ya. Jadi secara rutin Presiden juga memantau langsung baik laporan-laporan langsung dari masyarakat, dari penerima manfaat, dari DPR yang secara berkala melaporkan kepada Presiden bahwa ada nih indikasi temuan-temuan bahwa MBG tidak berjalan dengan semestinya. Nah, akumulasi daripada laporan-laporan ini akhirnya ditindaklanjuti oleh Presiden, dan hal ini adalah aparat penegak hukum yang langsung bekerja dengan cepat untuk menuntaskan kasus ini. Sejak kapan, Mas? Maaf. Ini kumulatif, Mbak Ilona. Kumulatif dari 2025? Dari tahun lalu berbagai laporan sudah masuk ke Presiden, Presiden mendengarkan, dan akhirnya adalah Presiden mengambil tindakan langsung untuk memerintahkan agar adanya penyelidikan terhadap kasus. Oke, Mas Ubaid, kalau disampaikan oleh Mas Rio, Presiden memberikan atensi cukup besar dalam penyelenggaraan MBG ini. Bahkan disampaikan sudah akumulatif sehingga akhirnya sekarang ini yang kita lihat ada pemandangan ketika mantan kepala dan wakilnya ditahan di Kejagung. Apakah Anda tidak merasa ini perlu diapresiasi gitu loh, Mas Ubaid? Kami melihat ya suara-suara dari masyarakat, laporan-laporan, temuan-temuan, termasuk temuan-temuan dari DPR ya, Komisi 10, juga itu kan mestinya dievaluasi di 2025 bahwa soal dana yang disediakan ternyata juga tidak diserap dengan baik ya. Hitungan kami cuma terserap 60% ya, 40% itu unspending. Dan itu buruk sekali. Jadi si perencanaan buruk, spendingnya juga buruk. Kemudian yang kedua, kasus vendor-vendor yang tidak layak tetapi mendapat approval itu kan sejak di 2025 sejak awal. Nah, kenapa ada banyak kasus keracunan? Itu kan vendor-vendor yang tidak layak, SPPG tidak layak tetapi mendapatkan approval. Mestinya kalau ada evaluasi lalu ada perbaikan itu kan 2026 harus di stop, bahwa yang SPPG yang di approval itu adalah semua SPPG yang layak. Ya, salah satunya misalnya harus melengkapi SLHS dan seterusnya gitu. Tetapi di 2026 kami masih banyak menemukan approval titik-titik di mana SPPG yang tidak layak itu di approval. Mereka nggak punya SLHS dan seterusnya, mereka persyaratannya tidak lengkap, tetapi kemudian tiba-tiba mendapatkan approval. Artinya kan tidak ada perbaikan sama sekali. Kemudian yang ketiga, yang sering juga kita suarakan sejak 2025 adalah soal banyaknya konflik kepentingan. Kenapa celah korupsi ini begitu terbuka lebar? Jadi dalam tata kelola MBG ini tidak jelas siapa regulator, siapa operator, siapa penegak hukum, siapa pengawas, itu nggak jelas. Semuanya campur aduk ya. Kita pernah protes langsung ke BGN.
kenapa orang-orang di BGN, pimpinan-pimpinan di BGN itu kok punya dapur gitu. Protes kami juga dijawab, memang nggak boleh pimpinan BGN punya SPPG. Loh, ini siapa yang menjadi operator, siapa yang... Ya, ada masalah sinyal tampaknya. Jadi Mas Rio mungkin bisa dijawab ini terkait dengan sejumlah SPPG yang sebenarnya tidak layak, tapi kemudian mereka masih memproduksi MBG untuk anak-anak. Kasus-kasus keracunan beberapa waktu lalu yang terus berlangsung tampaknya tidak menjadi evaluasi menyeluruh. Ditanya, ini sebenarnya pengawasnya siapa, pelaksananya siapa? Karena pelaksana juga punya dapur, Mas Rio. Ya, jadi begini Mbak Ilona, program MBG dalam hal ini BGN itu sudah memiliki SOP atau yang kita sebut sebagai juknis, petunjuk teknis, bagaimana tata kelola daripada penyiapan, mulai dari penyiapan bahan baku sampai pengantaran makanan itu kepada sekolah-sekolah. Nah, sebagai akibatnya seperti yang kita sudah lihat, beberapa daripada bahkan sudah kalau kita hitung lebih dari 3.000 dapur, total itu sudah ditutup oleh BGN atas dasar temuan-temuan daripada penyimpangan daripada SOP maupun juknis-juknis itu sendiri. Jadi itu pertama, SOP sudah ada, yang perlu kita lakukan adalah menggencarkan pengetatan dan juga pengawasan daripada pelaksanaan SOP-SOP tersebut. Lalu yang kedua adalah dalam tata cara penunjukan mitra-mitra seperti yang kita ketahui, program MBG SPPG atau dapur-dapur ini kan dikelola oleh mitra-mitra yayasan. Nah, penunjukan mitra-mitra ini juga sudah memiliki SOP dan juknisnya masing-masing. Bagaimana cara dokumen persyaratannya apa aja yang harus dilengkapi, wilayahnya titiknya ada di mana, bangunannya seperti apa, peralatannya seperti apa, kelengkapan sarana prasarananya seperti apa, pekerjanya seperti apa, itu sudah memiliki juknisnya masing-masing. Nah, yang harus kita jaga adalah bagaimana caranya penunjukan daripada titik ini harus sesuai dengan SOP dan juknis yang berlaku. Oke, kalau memang sudah ada juknisnya Mas Rio, faktanya di lapangan, kasus MBG, kasus SPPG bermasalah, terus berulang. Jadi sebenarnya di mana missnya Mas Rio? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyinggung mitra pelaksana program makan bergizi gratis yang telah berbuat curang untuk segera mengaku. Prabowo mengajak para mitra SPPG yang curang kembali ke jalan yang benar sebelum berhadapan dengan aparat penegak hukum. Saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar, dan kalau saudara yang cepat-cepat lapor ngaku, insya Allah selamat. Kalau saudara merasa saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja. Ya. Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik SD, yang hari ini memberikan keterangan pers terkait langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki tata kelola MBG di bawah kepemimpinannya. Didampingi dua wakil kepala bagian yang baru, Kepala Bagian Nanik SD yang menegaskan langkah pertama dalam kepemimpinannya adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Meskipun anggaran bagian sebelumnya sudah diturunkan. Namun Nanik menegaskan efisiensi anggaran ini tidak akan mengurangi kualitas dari MBG. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. 2. Moratorium dapur titik-titik baru.
3. Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend. 4. Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Ya, Mas Ubaid, tadi Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada SPPG curang untuk kembali ke jalan yang benar. Menurut Anda ini adalah hal yang tepat dilakukan dengan tertangkapnya mantan pucuk pimpinan di BGN, atau seperti yang Anda sebutkan tadi, karena Anda tadi yang menyinggung harusnya ada evaluasi secara menyeluruh. Apakah maksud Anda termasuk semua mitranya? Menurut saya pernyataan Presiden ini sangat tidak tepat ya. Itu sama saja menghimbau kepada maling untuk mengaku atau koruptor untuk ngaku. Ya nggak ada namanya maling, ya diam-diam mereka nggak bakal ngaku gitu. Jadi menghimbau kepada SPPG nakal supaya ngaku, ya nggak bakalan ngaku. Orang yang melakukannya emang diam-diam supaya nggak ketahuan kok suruh ngaku gitu. Menurut saya yang paling tepat yang harus dilakukan oleh Presiden dan juga BGN adalah memperkuat pengawasan. Ya, yang namanya maling pasti nggak bakal ngaku sendiri gitu. Jadi tetapi harus memperkuat pengawasan baik secara internal maupun melibatkan tadi disebutkan KPK dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah SPPG itu ada di kampung-kampung, ada di desa-desa. Jadi harus melibatkan masyarakat sipil ya, partisipasi dari masyarakat. Jangan seperti hari ini ya, kami dari masyarakat sipil datang ke SPPG itu diusir gitu loh ya. Jadi itu menjadi sangat penting bagaimana pengawasan itu dimaksimalkan. Kemudian yang kedua, jangan ada lagi yang namanya konflik-konflik kepentingan. Tugas DPR itu ngawasi gitu. Jangan malah punya dapur MBG. Bagaimana DPR mau ngawasi dapurnya sendiri? Ya nggak bakalan ada temuan gitu ya. Tugasnya polisi adalah penegakan hukum. Gimana kalau polisi punya dapur? Gimana dia mau menegakkan hukum di dapurnya sendiri? Ya pasti ini yang disebut sebagai konflik kepentingan. Bagaimana BGN akan menindak tegas SPPG kalau yang akan ditindak ini adalah SPPG berafiliasi dengan orang-orang yang ada di BGN. Ini adalah konflik kepentingan yang mestinya harus masuk dalam sistem, masuk dalam tata kelola yang harus dilarang. Jadi nggak boleh lagi ada, ya nggak apa-apa polisi punya SPPG, ya nggak apa-apa orang BGN punya SPPG, yang penting sesuai dengan SOP. Ini bukan soal SOP, tapi ini soal pengawasan, ini soal good governance gitu ya, yang harus kita tegakkan juga. Kalau tadi juga saya menyimak tentang beberapa perbaikan yang dilakukan oleh Bu Nani ya, itu sama persis pernah juga dikatakan oleh Pak Dadan ya. Jadi menurut saya belum menyentuh akar yang harusnya dievaluasi secara total. Oke, Mas Rio, yang disampaikan oleh Mas Ubaid katanya harusnya pengawasannya yang justru ditingkatkan. Karena kita tahu dari pengumuman yang disampaikan oleh Kejagung pun ternyata kepala BGN memiliki dapur yang terafiliasi begitu. Mereka meloloskan mitra-mitra yang harusnya tidak lolos. Jadi selama ini kemana pengawasan yang ada, Mas Rio? Ya, Mbak Ilona, pertama adalah kita harus kembali lagi kepada filosofi program MBG. Yaitu adalah memberi makan anak-anak kita, bahkan balita-balita dan juga ibu hamil. Nah, dalam pelaksanaannya kita perlu menyadari hampir 30.000 dapur yang mayoritas ini zero incident. Justru mayoritas ini tidak ada kasus sama sekali. Dan justru kita harus apresiasi dapur-dapur yang sudah beroperasi sesuai dengan SOP. Memang terdapat beberapa dapur-dapur yang tidak melaksanakan SOP sesuai dengan semestinya. Maka daripada itu, kita harus gaungkan apa namanya Mbak Ilona, yaitu pengawasan. Pengawasan itu harus berada di dua level, baik secara internal melalui SOP maupun juknisnya, maupun yang melibatkan faktor eksternal. Kami mendorong pengawasan internal seperti yang sudah diperkenalkan, sudah mulai harus menggunakan CCTV. Lalu ada tim pengawas internal, lalu juga harus menggunakan test kit, lalu juga harus mengadakan audit secara berkala, lalu harus ada perwakilan daripada BGN itu sendiri di setiap dapur sebagai kepala dapur dan juga sebagai kepala pembukuan atau akuntannya. Lalu juga melibatkan pihak-pihak eksternal seperti yang sudah ditegaskan oleh Presiden, mulai dari DPR RI, mulai dari civil society. Ini perlu kita tegaskan bahwa dapur-dapur ini merupakan fasilitas umum. Jadi masyarakat boleh
datang ke dapur-dapur ini dan melaporkan langsung jika terjadi penyimpangan. Juga para aparat-aparat penegak hukum seperti KPK, Polri, dan juga Kejaksaan. Dan selama ini semua yang tadi Anda jelaskan sudah berjalan efektif belum, Mas, menurut Anda? Jadi tentu saja kita dari awal dijalankan di tahun 2025 sudah banyak temuan-temuan yang bahkan juga sering disuarakan oleh Komisi 9 DPR RI. Maka daripada itu belajar daripada temuan-temuan tersebut, tentu saja tata kelola dan pengawasan ke depannya ini harus semakin diperbaiki. Pengawasan terutama baik yang bersifat internal maupun yang bersifat daripada eksternal itu harus semakin discrutinize agar penyimpangan-penyimpangan ini tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Ya, tadi by the way Bu Nanik tadi mengatakan salah satu strateginya di bawah kepemimpinan dia akan ada efisiensi. Nah, masalahnya belum ada efisiensi saja. Kemarin menunya banyak yang kritik, Mas. Dianggap tidak layak. Apakah nanti ini tidak justru memperparah menu yang diberikan kepada siswa nanti? Oh tidak Mbak Ilona, karena efisiensi yang dimaksud ini adalah efisiensi untuk anggaran-anggaran yang sifatnya non-essential atau yang tidak berhubungan langsung dengan program MBG itu sendiri. Untuk program yang berhubungan langsung dengan pada pengadaan daripada makanan-makanan ini, proses memasak dari bahan baku sampai makanan ini tidak akan dilakukan kompromi sama sekali. Mulai dari kualitas, kalori, gizi, sampai ke level food safety-nya. Oke, Mas Ubaid, kalau kita ngomongin soal SPPG bayangan yang diduga melibatkan mantan pimpinan BGN begitu, menurut Anda di mana sih celah pengawasannya? Apakah menurut Anda ini pemerintah kecolongan atau memang Anda punya simpulan bahwa absennya pengawasan yang terjadi di program MBG? Jadi tidak hanya bermasalah di level pelaksanaan pengawasan. Ini ada dua level ya. Pertama kita punya masalah soal pelaksanaan pengawasan. Yang kedua konsep pengawasannya ya. Sistem pengawasannya saja bermasalah gitu. Apa yang tadi saya bilang, masa DPR fungsinya ngawasi, dia akan menemukan di dapur punya dia sendiri, itu nggak mungkin. Tapi itu diizinkan oleh sistem gitu. Jadi pengawasan yang lemah itu dilemahkan oleh sistem sendiri. Jadi menurut saya bukan pada pelaksanaan pengawasannya saja yang bermasalah, tapi sistem pengawasannya juga bermasalah. Dan itu yang harus dikoreksi. Jadi bagaimana sistem pengawasannya ini menjadi sangat kuat gitu ya. Apa yang dilakukan yang dikatakan Pak Rio tadi itu memang retorika yang menarik untuk didengar. Tetapi di lapangan ada kepala sekolah protes kepada SPPG, itu kepala sekolah langsung ditegur oleh dinas pendidikan. Ada orang tua yang share foto ke media sosial, itu anaknya langsung bisa diskorsing, nggak boleh masuk sekolah. Itu yang terjadi di lapangan gitu. Sehingga pengawasan-pengawasan semacam ini itu menjadi sangat penting diperbaiki secara sistemnya maupun pelaksanaannya pengawasannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini sangat serius sekali ya. Tidak ada pengurangan tadi disampaikan Pak Rio dalam porsi ompreng itu gitu. Tapi yang terjadi di lapangan selama 2 tahun ini saya jarang sekali, hampir nggak pernah menemukan ada menu daging ya nyampe sekolah ya gitu. Bahkan daging ayam itu hanya sebulan sekali gitu. Jadi setiap hari kita potret menu-menu makanan itu under 10.000. Itu jelas di bawah 10.000 dan sangat tidak layak, tidak bergizi gitu. Jadi apa yang dilaporkan oleh pimpinan BGN ke presiden, ada sekian sapi yang dipotong, ada sekian lele, itu semua hanya wacana. Di lapangan itu ya tahu, tempe, telur. Itu aja diputer-puter. Dan itu sangat dikomplain oleh orang tua, tetapi SPPG itu tutup telinga dan tutup mata. Itu kita sangat sesalkan sekali gitu loh. Apalagi ini ada efisiensi. Saya kok yakin pasti akan berdampak terhadap kualitas proporsi ompreng yang disajikan kepada anak-anak yang ada di sekolah. Kemudian juga banyak temuan bahwa ompreng yang didistribusikan di sekolah-sekolah itu siapa yang mendistribusikan, siapa yang merapikan. Itu banyak keluhan dari guru-guru sampai hari ini mereka juga tidak terima insentif sepeser pun gitu ya. Jadi kemana insentif yang dijanjikan oleh BGN yang katanya itu juga akan diberikan kepada guru. Meskipun bagi ompreng, merapikan ompreng itu sebenarnya bukan tugas guru gitu kan, tapi guru yang ngalah yang melaksanakan tugas itu juga tidak mendapatkan insentif. Jadi banyak sekali wacana-wacana yang jelas dilontarkan oleh pimpinan BGN ini, tapi di lapangan sama sekali tidak terjadi. Oke, baik, Mas Rio silakan ditanggapi masukan dari Mas Ubaid. Bisa ditindaklanjuti tidak seperti yang disampaikan oleh Mas Ubaid?
Ya, dan ini saya rasa jika ada penyimpangan seperti itu harus segera dilaporkan. Seperti yang kita tahu, nah ini juga sudah dipublikasikan oleh BGN bahwa BGN itu membuka hotline 127, dan juga ada nomor-nomor WA yang aktif yang memang ditujukan langsung bagi masyarakat yang menemukan penyimpangan-penyimpangan di dalam operasional daripada SPPG-SPG ini. Seperti yang kita ketahui Mbak Ilona, dalam program MBG itu sudah memiliki standar. Di dalam setiap piringnya berapa kalori yang harus dipenuhi untuk anak-anak dengan kategori usia sekian sampai sekian. Berapa gizi dan nutrisi yang harus dipenuhi, karbohidratnya, lemaknya, proteinnya, itu semua dihitung. Makanya di setiap dapur itu ada perwakilan daripada BGN, baik itu kepala dapur, baik itu nutrisionis, bahkan sampai pembukuan, untuk memake sure bahwa apa yang ada di dalam satu piring ini sesuai dengan pemenuhan tersebut. Kalau tadi Pak Ubaid bilang menemukan hampir tidak ada, ini kalau memang betul seperti itu harus dilaporkan. Karena memang harusnya tidak boleh ada seperti itu. Kalori dan juga nutrisi itu sudah ada standarisasinya. Nah, cuman kalau kita berbicara nutrisi, protein itu kan bisa dari protein nabati maupun dari protein hewani, ya. Kita bedakan itu. Tetapi kalau harus sekian gram, berarti itu harus terpenuhi, dan itu kalau ada penyimpangan silahkan dilaporkan. Baik, terima kasih Mas Rio, terima kasih Mas Ubaid. Kita tunggu tindak lanjut karena ini MBG memakan anggaran cukup besar dan tujuannya baik, tapi kalau terjadi penyimpangan tentu merugikan kita semua. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Bagaimana persiapan Timnas Indonesia menghadapi Oman di FIFA Matchday besok? Informasinya kami hadirkan usai jeda. Saudara, pelatih timnas John Hartman terus melakukan persiapan untuk menghadapi 2 laga pertandingan resmi melawan Oman dan Mozambik pada Jumat besok dan Selasa 9 Juni mendatang. John Hartman telah memanggil 23 pemain, 21 pemain diantaranya sudah hadir sejak Senin 1 Juni lalu. Pelatih timnas John Hartman bilang perbaikan skema pertahanan jadi fokus utama timnas. Jaijas dipastikan tak akan memperkuat timnas dalam pertandingan nanti. The training tonight has been at a real high intensity. It was the defending session, so the players are taking on board some new information, but also building on the work that we did in the last camp. In the last game against Bulgaria, we conceded 1 shot on goal, and that's something we want to build on going into this game. But at the same time, we've got to be ready to take some risk as well. So part of that work tonight was understanding, the numbers in our rest defence and how we ensure that while we keep clean sheets and defensively stubborn. Kita ke informasi mancanegara. Drone Iran merusak terminal penumpang di Bandara Utama Kuwait pada hari Rabu waktu setempat, telah menewaskan 1 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Akibatnya, Bandara Utama Kuwait harus ditutup sementara. Rekaman CCTV yang dirilis oleh Dirjen Penerbangan Sipil Kuwait menunjukkan suasana dari dampak ledakan. Dari rekaman terlihat drone bersayap Delta berbentuk segitiga menghantam langsung ke terminal. Iran diketahui telah lama menggunakan drone semacam itu dalam pertempuran. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait, Brigadir Jenderal Saud Abdulaziz Al-Otaibi mengatakan sejumlah drone menargetkan gedung penumpang di Bandara Internasional Kuwait. Terminal tersebut baru saja dibuka kembali pada Senin lalu setelah ditutup selama berbulan-bulan akibat perang. Sementara Iran melalui Garda Revolusi, para militer Iran atau IRGC mengatakan bahwa mereka tidak menembaki bandara. Mereka justru mengklaim bahwa ledakan di terminal Bandara Internasional Kuwait merupakan ulah dari rudal buatan Amerika Serikat yang gagal mengenai rudal Iran. Dikutip dari kantor berita Iran Press TV, dilaporkan bahwa juru bicara IRGC Brigadir Jenderal Hossein Mohebi menyebut kehancuran terminal penumpang Bandara Kuwait disebabkan oleh kesalahan pada sistem Patriot Amerika yang jatuh di terminal setelah gagal mencegat rudal Iran. Ia menambahkan, saat ini penyelidikan menunjukkan bahwa pasukan IRGC tidak menembak ke arah terminal Bandar Kuwait.
Presiden Donald Trump mengklaim bahwa gencatan senjata dengan Iran adalah aktivitas menembak dengan lebih moderat. Ia juga menggambarkan pertukaran serangan yang terjadi baru-baru ini dengan Iran bukanlah masalah yang besar. Amerika dan Iran saling melancarkan serangan rudal dan drone pada Rabu, dengan Kuwait menjadi korban atas serangan tersebut. Washington sebelumnya menyebut telah melancarkan rudal Hellfire ke sebuah kapal tanker yang mencoba menerobos blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz dan menyerang Pulau Qasem. Sedangkan Iran mengklaim telah menyerang markas armada kelima Amerika di Bahrain sebagai balasan yang dibantah Amerika Serikat. Trump menyebut aksi saling serang antara Iran dan Amerika Serikat di masa gencatan senjata bukanlah masalah besar. Ia menambahkan, gencatan senjata dengan Iran adalah taktik menembak dengan lebih moderat. And we hit them pretty hard the night before and actually last night. And when it was explained to me, I said, all right, so we'll do that. But we've been hitting them pretty hard, a little bit. So there is a reason for certain things, and there's usually a reason that sometimes makes sense. But they did something for not a big deal. We got it. We nipped it in the bud very quickly, as we do. We're the greatest military in the world. Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner. A ceasefire there is much different than a ceasefire in other parts of the world. Yeah. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui resolusi kewenangan perang yang bertujuan menghentikan aksi militer terhadap Iran. Resolusi ini disetujui dalam pemungutan suara tipis 215 banding 208 dengan sejumlah anggota Partai Republik bergabung bersama Partai Demokrat. Langkah tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan di Kongres terhadap konflik yang telah berlangsung selama 3 bulan. Sebelumnya, Ketua DPR Mike Johnson sempat menunda pembahasan untuk mencegah resolusi ini disahkan. Namun tekanan politik terus meningkat seiring sulitnya pemerintah Trump mencapai kesepakatan damai. On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Informasi lain di Sapa Indonesia Malam, Kejaksaan Agung ungkap modus korupsi tata kelola MBG yang dilakukan ex petinggi BGN. Ulasannya sesaat lagi. Ini telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG, saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana keluar dari Kejaksaan Agung Rabu malam dengan mengenakan rompi tahanan. Selain Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga menahan 2 mantan Wakil Kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya. Kejagung menyebut ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola dan penyimpangan program makan bergizi gratis. Menurut Kejagung, banyak yayasan yang ditunjuk jadi mitra terafiliasi dengan ketiga tersangka. Bahkan ada kong kali kong dalam verifikasi yayasan mitra program MBG. Padahal menurut Kejagung, MBG seharusnya dikelola yayasan pada tiap sekolah. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah.
Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Kejaksaan Agung juga menetapkan ketiganya atas dugaan korupsi terkait markup proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari sepeda motor listrik yang nilainya mencapai 1 triliun rupiah, 32.000 pasang sepatu, 31.000 komputer tablet, dan 5.000 lebih televisi 75 inci. Dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Untuk mengumpulkan bukti-bukti, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat. Antara lain, kantor Badan Gizi Nasional di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Penggeledahan juga dilakukan di rumah Dadan, Lodewijk, dan Sony. Sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik mulai dari ponsel hingga laptop disita. Terkait kasus korupsi MBG, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih. Prabowo menyebut dirinya terpaksa mengganti orang yang ia sayang dan percaya yang diberikan tugas penting untuk negara, namun kini sedang menghadapi masalah hukum. Prabowo menghargai penyelidikan kasus dan tidak akan berkomentar karena tidak mau mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Saat ini sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Sebelum jadi tersangka, Dadan Hindayana dan 2 wakilnya di BGN dicopot jabatannya. Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan sebagai kepala BGN dan digantikan oleh Nanik S. Deyang. 2 pejabat lainnya yakni Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Sony Sonjaya dan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewijk Pusung juga dicopot dari jabatannya. Pencopotan ketiganya disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat
Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Menanggapi penetapan petinggi BGN sebagai tersangka, Ketua Badan Anggaran DPR fraksi PDIP, Said Abdullah menyebut pernah mengingatkan Dadan Hindayana agar fokus pada tata kelola makanan. Menurutnya pengadaan yang dibuat Dadan di BGN mulai dari sepeda motor hingga gawai tidak berkaitan langsung dengan distribusi MBG. Yang terjadi di Badan Gizi Nasional kita tahu bersama. Itulah yang saya maksud, perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali. Harapan pun diletakkan kepada para petinggi BGN yang baru di bawah Nanik S. Deyang. Istana minta pejabat baru BGN tidak menyalahgunakan wewenang. Pimpinan BGN baru juga diminta memperbaiki tata kelola serta meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan program MBG. Iya, ada tata kelola ke depan yang harus dilihat lebih dalam lagi oleh pimpinan BGN yang baru. Dan juga bagaimana membangun koordinasi kerja dengan kementerian lembaga termasuk pemerintahan daerah. Karena penyelenggaraan MBG ini di seluruh Indonesia dan juga terkait dengan aspek penegakan hukum, tentu pemerintah menghormati sepenuhnya apa yang sedang dikerjakan oleh Kejaksaan Agung agar ini juga menjadi pengingat bagi pejabat publik yang lain agar tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan apalagi yang melibatkan anggaran yang berasal dari rakyat. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Jainur Rohman menilai untuk memperbaiki tata kelola MBG haruslah dimulai dari transparansi. Dia menilai program harus lebih transparan soal siapa-siapa saja yang diuntungkan dalam pengelolaan yayasan menjadi mitra MBG. Minim transparansi justru membuka peluang lebar untuk celah korupsi dan soal konflik kepentingan. Nah, yang kami lihat selama ini terhadap program MBG ini ya transparansi misalnya terkait dengan daftar mitra, terkait dengan beneficial ownership-nya, terkait dengan pengadaannya dan seterusnya itu masih sangat tertutup ya dibandingkan misalnya dengan program-program pemerintah lainnya yang jauh lebih settle. Kami sangat melihat bahwa program MBG ini selalu dibungkus dalam kerangka bahwa ini masih awal, ini merupakan program prioritas nasional, ini bisa dengan penunjukan langsung, dengan perpres khusus dan seterusnya. Padahal disitulah seharusnya ini diantisipasi sejak awal. Jangan karena ini program masih awal, kemudian bentuk-bentuk perlakuan-perlakuan yang khusus yang tidak seharusnya itu tetap dilakukan atau diberikan. Publik berharap kasus korupsi petinggi BGN dapat menjadi pelajaran untuk memperbaiki tata kelola program MBG agar tidak menjadi ladang korupsi berjamaah. Sementara para siswa dan penerima manfaat MBG yang dirugikan hanya mendapatkan gizi seadanya. Dua pejabat pemerintahan Prabowo tersandung kasus korupsi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami punya diskusinya usai jeda berikut, tetap di Sapa Indonesia Malam. Kembali bersama kami, Saudara. Dalam rentang waktu berdekatan, dua pejabat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjerat kasus korupsi.
Hari ini, Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim ditahan KPK, sementara kemarin Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Dalam 2 hari, 2 pejabat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjerat kasus korupsi. Kamis pagi, KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Silmi ditahan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka, kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan juga dilapis pasal 12 lebih besar atau penerimaan lainnya atau gratifikasi. Rabu kemarin, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama mantan 2 Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung ditahan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang operasional pemenuhan gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dalam waktu yang berdekatan, 2 pejabat pemerintahan Prabowo terjerat kasus korupsi. Mensesnek Prasetyo Hadi mengaku sangat prihatin. Melalui pesan tertulis, Mensesnek menyatakan, "Sesungguhnya 2 hari ini kita sangat prihatin. Terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan. Tidak bosan-bosan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari." Dan hari ini, 4 Juni, Emmanuel Ebenezer yang pernah menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara karena kasus korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam setiap pidato, Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan soal pemberantasan korupsi. Namun dalam 2 hari ini, publik menyaksikan 2 pejabat pemerintahan Prabowo tersandung kasus korupsi. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana pula sebenarnya komitmen para pejabat pemerintahan kita dalam melawan korupsi? Kita diskusikan malam ini bersama anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Sugiat Santoso dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Selamat malam. Malam, Bung. Malam, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Sampai 2 pejabat di lingkaran pemerintahan saat ini, Pak Sugiat, terjerat kasus yang sama, benang merahnya sama-sama korupsi dengan 2 kasus berbeda. Pertanyaannya kok bisa? Sejauh mana analisis Gerindra di sini, Pak Sugiat? Ya, yang pertama bahwa bukan hanya Gerindra ya, bangsa ini pasti sangat prihatin, marah, sedih, berkecamuk menjadi satu. Bahwa ada 2 peristiwa yang berdekatan dan itu sangat mencoreng dan melukai hati nurani kita sebagai bangsa. Dan tentu Pak Prabowo juga akan merasakan yang sama, apalagi yang ditangkap ini di 2 kasus berbeda adalah oknum anggota beliau di kabinet. Apalagi bahwa 2 kasus ini di kementerian atau di lembaga yang itu menjadi concern dari Bapak Prabowo Subianto. Misalnya terkait kasus oknum mantan ketua BGN dan oknum mantan wakil ketua BGN, dan ini kan sesungguhnya program prioritas Pak Prabowo kan. Berkali-kali Pak Prabowo sangat berharap besar bagaimana makan bergizi gratis ini bisa dikelola dengan baik dan targetnya adalah untuk sebagai solusi dari problem stunting anak-anak kita dan dikaitkan dengan Indonesia Emas. Tapi masih juga dan berkali-kali diingatkan, bukan hanya dalam konteks BGN dan IMIPAS, berkali-kali Pak Prabowo dalam setiap pidato mengingatkan segenap anak bangsa, baik yang di pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan, ayo kita mengelola bangsa ini dengan baik dan benar,
jangan mencuri, jangan mencuri, jangan mencuri, tapi ini tetap kejadian. Apalagi di proyek yang menjadi cita-cita atau program prioritas Pak Prabowo. Begitu juga di Kementerian Imigrasi yang ditangani oleh KPK. Di saat Pak Prabowo sedang membangun konsolidasi diplomasi di luar negeri yang kokoh untuk kepentingan bangsa, tapi di dalam negeri ada oknum aparaturnya itu malah memeras warga negara asing. Ini kan pasti mencoreng nama Indonesia di mata dunia. Tapi walaupun kita sedih, marah, gundah gulana, tapi yang paling penting bahwa kita berharap dua kasus ini bisa menjadi momentum bagi bangsa ini, momentum bagi pemerintahan untuk sekali lagi bersih-bersih diri, kan. Kita sebagai Gerindra mendukung penuh langkah-langkah aparatur penegak hukum, baik KPK yang sedang menangani kasus di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maupun kejaksaan yang sedang menangani kasus di BGN, begitu juga dengan aparat penegak hukum lainnya yang sedang menangani kasus apapun itu. Saya pikir ini kita harus dukung supaya prosesnya bisa berjalan transparan, akuntabel, dan tidak pandang bulu supaya ini bisa menjadi efek jera bagi yang akan datang. Saya pikir Tapi kalau Anda analisis ini sebatas pada kesalahan kelalaian personal atau kelalaian sistem dari pengawasan sampai mereka ini bisa terlibat dalam kasus semacam ini, mengingat para pejabat ini kan sudah pernah menjalani retret dan tentu saja kami meyakini mengingatkan para pejabat ini untuk tidak melakukan korupsi sudah diingatkan berkali-kali oleh Presiden. Ya kalau jangan buru-buru kita menyalahkan sistem ya. Jangan sampai bahwa ada tikus di lumbung padi yang kita salahkan lumbung padi sehingga kita tidak mau lagi untuk menimbun lumbung padi apalagi bercocok tanam. Tidak. Saya masih berprasangka baik bahwa ini semata-mata karena karena oknum yang mungkin serakah, mungkin tidak bisa menjaga norma-norma moral yang seharusnya mereka emban sebagai pejabat negara. Saya berharap dari dua kasus ini, ya saya pikir kita bisa berintrospeksi diri sebagai pejabat negara. Dan saya berharap ini akan menjadi momentum dengan apa? Dengan penegakan hukum yang setransparan mungkin, yang seakuntabel mungkin, dan bisa menimbulkan efek jera. Sekali lagi kan problem kita di Republik ini dari tahun ke tahun adalah problem korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya pikir ini yang menjadi PR kita bersama. Bukan hanya di masa lalu, sekarang, bahkan yang akan datang. Oke, Bung Rey, Anda meyakini dua kasus dalam 2 hari berdekatan ini adalah permasalahan personal dari dua pejabat ini atau ada hal lain di sini? Saya kira ada 3 hal yang mendasar. Pertama adalah proses rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah terhadap calon pejabat negara itu ya. Yang kedua, Anda tadi menyebut soal sistem. Sistem ini mungkin tidak 100% ya. Nah, dalam pengertian apa? Sistemnya sebetulnya terbangun oleh kita, sudah dibangun secara fisiknya, tapi apakah sistem itu bekerja atau tidak? Nah, itu juga jadi pertanyaan gitu. Nah, yang ketiga adalah soal tentang integritas ya, integritas orang yang dimasukkan ke dalam struktur pejabat negara ini gitu. Nah, tiga-tiganya saya kira saling terkait ya. Misalnya begini, kalau sekiranya dalam hal sistemnya, kalau sekiranya anggota DPR kita sejak dari awal ya, dari dahululah keras ya terhadap pejabat negara yang sekarang disangkakan sebagai melakukan tindak pidana korupsi, saya kira nggak perlu ada perjalanan sampai sejauh ini. Nah, cuma kan kita nggak melihat misalnya di DPR itu ada satu kritik ya yang sangat keras kepada saja misalnya ketua BGN ya atau BGN secara menyeluruh gitu atau imigrasi secara menyeluruh terkait dengan apa yang sudah menjadi pembicaraan publik gitu. Ini kan dua instansi yang sebetulnya ramai sekali diperbincangkan oleh publik secara menyeluruh ya kan. Entah gambaran tentang bagaimana orang keracunan ya, gambaran bagaimana gizi yang muncul di MBG, termasuk kesulitan orang, permainan orang di lingkaran imigrasi gitu. Itu sudah sangat jamak ya kita pantau, kita lihat, kita tonton di berbagai plat media sosial. Tapi kenyataannya tetap berlangsung seperti yang sekarang ini gitu. Oleh karena itulah ya ada unsur pengawasan yang luput, ya ada unsur rekrutmen pejabat negara yang menurut saya sih kalau bisa disebut sembrono ya sembrono gitu. Dan yang ketiga memang ada kaitannya dengan integritas orang per orang gitu. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Presiden, dia sebetulnya tidak sampai hati untuk bisa mengganti orang yang ia percayai, yang ia sayangi di jajaran Badan Gizi Nasional itu ya, Bung Rey. Makanya kemudian sampai akhir diambil sikap seperti ini, itu sudah langkah tepat menurut Anda, Bung Rey? Atau ada hal lain rasanya
perlu secara mengakar diperbaiki di sini? Ya, ini langkah yang tepat. Tetapi menurut saya kalau selalu begini kan akan banyak korban gitu ya. Akan banyak orang-orang baik di Republik ini yang terus-menerus jadi tersangka lah, jadi inilah. Kan kita nggak mau begitu gitu. Nah oleh karena itu ya memang 3 hal itu menurut saya harus diperbaiki sejak dari awal. Pertama adalah bagaimana Presiden melakukan rekrutmen terhadap calon-calon pembantunya itu, apalagi di aspek yang paling mungkin ya. Pejabat-pejabat ini ngelola negara. Anda bisa bayangkan BGN itu ngelola 360.000 sekian triliun ya per tahun itu dengan pengawasan yang relatif minimal. Ya kan, itu kan pengawasannya hanya datang dari internal pemerintah dan ataupun dari DPR itu. Ya itu kalau DPR-nya bekerja. Sejauh ini kan kita nggak melihat DPR-nya itu cukup aktif ya untuk melakukan pengawasan terhadap BGN ini lah misalnya. Ketika muncul isu soal trail misalnya kan dipertanyakan, nggak diminta oleh DPR itu misalnya untuk dihentikan dulu. Ketika muncul isu soal banyak sekali orang-orang di lingkaran BGN-nya yang memiliki SPPG dan itu juga nggak dipersoalkan oleh DPR secara ketat ya di apa namanya itu ya di lembaga legislatif gitu. Jadi, Pak Sugiat silakan menanggapi karena ada menyinggung DPR di sini Pak Sugiat. Ya, yang pertama sebelum kami membahas apa yang menjadi penyampaian dari Bang Rey tadi, kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebelum peristiwa ini terjadi, sesungguhnya Pak Prabowo juga sudah melakukan proses sebagai pemimpin ya, sudah melakukan proses pengawasan. Beliau kan dari informasi yang tersampaikan ke publik bahwa beliau juga ketika ada masukan informasi, data, fakta-fakta terkait misalnya dengan penyelewengan di BGN, beliau panggil BPKP, beliau panggil PPATK untuk meng-cross-check data seperti ini, apakah benar, lalu kemudian terjadilah seperti yang sekarang terjadi, dicopot dulu sebagai ketua BGN, sebagai wakil ketua BGN, lalu kemudian aparat penegak hukum, kejaksaan, masuk untuk memeriksa laporan-laporan yang sebetulnya sudah nyampe ke Pak Prabowo. Tapi kalau dalam konteks rekrutmen kepemimpinan di tingkat eksekutif, misalnya di tingkat menteri, ya sepanjang yang kami ketahui bahwa Pak Prabowo sudah melakukan proses rekrutmen yang sangat prudent, misalnya berhati-hati. Setiap pejabat negara yang akan dilantik menjadi katakanlah menteri, wakil menteri, kepala badan, itu kan sesungguhnya sudah melalui proses interview, menandatangani fakta integritas untuk bekerja secara baik, tidak korupsi dan sebagainya. Tapi kalau memang dasarnya dia serakah, punya bakat jadi maling, Bang Ray. Kalau maling itu nggak bisa masuk pintu belakang, bisa masuk pintu jendela. Ya saya pikir beginilah. Ini saya sekali lagi ini menjadi pelajaran besar bagi katakanlah pemerintahan Pak Prabowo dan kita semua. Terkait misalnya dengan tata kelola MBG yang seperti dikatakan oleh Bang Ray tadi, bagaimana membuat sebuah tata kelola yang itu akuntabel, transparan, dan kepala BGN yang baru kan Mbak Nani Esdiang itu saya berharap integritasnya kuat dan punya kemampuan untuk katakanlah memimpin BGN untuk lebih baik. Begitu juga misalnya di Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Ini juga menjadi momen bagaimana tata kelola keimigrasian kita itu bebas pungli, bebas pemerasan dan sebagainya. Sudah ada dasar kehati-hatian di situ Bung Rey, harusnya kan nggak jadi masalah dong kalau begitu. Iya kan sebetulnya makanya nggak akan kejadian kalau apa yang disebut dari awal itu ada. Itulah pentingnya tadi disebutkan fit and proper test, wawancara. Dari situ sebetulnya kita udah mengerti orang ini calon kemaruk apa enggak, orang ini dapat dipercaya apa enggak, orang ini punya track record yang bagus apa enggak gitu. Tapi mungkin itu dilakukan ya, tapi prosedural aja, dilakukan aja gitu. Boleh jadi bukan menjadi bahan pertimbangan yang sangat serius, meskipun prosedurnya dilakukan sama. Seperti yang kita lihat sekarang, BGN-nya dipanggil nggak sama DPR ya dipanggil gitu ya, Dirjen Imigrasinya dipanggil ya dipanggil. Terkadang terjadi rapat-rapat yang sangat keras ya di DPR itu. Tapi kok kelihatan nggak ada impact-nya di lapangan? Apa sebenarnya yang terjadi? Kan itu pertanyaannya. Nah itulah yang saya sebut kadang-kadang kita menikmati show gitu ya. Tapi sebetulnya show ini dalam rangka justru menutup kita pada persoalan yang lebih krusial. Apa itu? Ya ada yang rekrutmen yang dilakukan secara tidak tepat ya berdasarkan karena koncoisme, berdasarkan kedekatan personal, ya ada unsur soal balas jasa ya dan sebagainya gitu. Nah, kalau Anda Pak Sugiat melihat Wakil Menteri IMIPAS ini, Silmi Karim ini,
di Komisi 13 karena jadi mitra di Komisi 13. Secara personal maupun secara kompetensi, Anda melihat ada catatan nggak dari Silmi Karim ini sampai kemudian ketahuan sama KPK terlibat kasus seperti ini? Anda kaget atau sebetulnya sudah mencium tanda-tanda atau gimana? Ya, sebetulnya perlu kami sampaikan juga ke publik, misalnya terkait dengan kinerja Komisi 13 yang bermitra dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kita sekarang saja, kita sudah dalam proses dari beberapa bulan sebelumnya, dari masa sidang sebelumnya, sudah membentuk panja imigrasi dan panja permasyarakatan terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di keimigrasian dan permasyarakatan. Di rapat-rapat panja-panja tersebut ya kita sampaikan temuan-temuan yang kita dapat misalnya di panja imigrasi bahwa ada pungli, ada ya semacam pengurusan yang memakai calo dan lain sebagainya. Itu untuk perbaikan tata kelola. Tapi kalau terkait dengan penegakan hukum ya itu tidak menjadi ranah DPR ya, tapi kita kepada mitra tolong ini diperbaiki bahwa ada persoalan-persoalan tata kelola yang tidak transparan, tidak akuntabel misalnya di keimigrasian, begitu juga di permasyarakatan bahwa masih ada yang jual beli kamar, yang katakanlah kemarin di Gerobokan masih ada lapas yang bahkan memproduksi narkoba dan sebagainya. Itu kita sampaikan kepada mitra kita di kementerian untuk diperbaiki. Kalau terhadap personal Silmi Karim sendiri, Anda melihatnya gimana? Saya masih ingat betul misalnya beberapa bulan yang lalu sebetulnya kita sudah mendapat laporan misalnya terkait dengan ya ada semacam kasus peristiwa seperti ini juga lah kan. Tapi waktu itu kan kita tidak bisa langsung menginvestigasi seperti investigasi aparat penegak hukum. Bahwa ada laporan-laporan misalnya di Bali, Kampung Rusia dan lain sebagainya, di beberapa tempat itu juga sudah kita RDP-kan di Komisi 13, itu kita sampaikan kepada mitra kita, kepada menteri, bahkan kepada Wamen langsung kita klarifikasi, kita konfirmasi terkait dengan aduan-aduan yang kita sampai. Tolong ini ya sebagai mitra dari eksekutif kita berharap itu diperbaiki. Tapi alhamdulillah kami bersyukur juga, bahwa ada momentum seperti ini. Bahwa ternyata mungkin ya masih bebal, masih bandel, masih keras kepala, masih seperti merasa kebal hukum. Saya apresiasi kepada penegak hukum kita, KPK, Kejaksaan yang bergerak cepatlah sebelum kanker korupsi di masing-masing kementerian dan lembaga ini semakin meluas dan tidak bisa tertolong lagi. Saya berharap dua peristiwa ini, selain peristiwa yang terjadi pada Kementerian Tenaga Kerja, mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum kita untuk sekali lagi berbenah. Pak Prabowo kan berkali-kali, jangan bermain-main dengan uang negara, jangan bermain-main dengan rakyat. Saya pikir ini warning yang berkali-kali disampaikan Presiden. Kalau ada menteri, wakil menteri, kepala badan yang masih menganggap sepele sinyal warning yang disampaikan Pak Prabowo, saya yakin dan percaya KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, saya pikir akan menyikat mereka dalam tempo yang secepat-cepatnya. Dalam tempo secepat-cepatnya, evaluasi bersih-bersih ini apakah sampai pada reshuffle dan evaluasi besar yang diharapkan ini apakah sampai ujungnya ke situ? Kita akan bahas itu nanti di segmen berikutnya. Kita jeda dulu, tetap di Kompas TV. Pak Sugiat kan tadi sudah sempat menyinggung bahwa ini jadi momentum, Bung Rey, untuk berbenah di pemerintahan saat ini. Tapi berbenahnya itu perlukah ujungnya sampai ke reshuffle? Evaluasi dulu setiap pembantu-pembantu presiden, menteri, wakil menterinya itu. Kalau ada yang tidak benar, kerjanya tidak sesuai dengan harapan presiden, reshuffle? Saya kira bukan hanya soal reshuffle, Bung ya. Tapi ada pentingnya presiden itu untuk segera mengecilkan jumlah kementerian. Sekarang ini kan hampir dengan ini ya, dengan wakil menteri semua, totalnya hampir 100 orang kan. Itu pengawasannya minta ampun tuh, luar biasanya gitu. Kenyataannya pada level-level sekarang ini, pada level-level di bawahnya yang kena gitu. Ya sekarang kan misalnya Wamen dari imigrasi. Dan pemasyarakatan. Sebelumnya kan Bung Noel, ya kan juga posisinya hampir kurang lebih sama, Wamen juga gitu. Ya artinya apa gitu? Artinya level pengawasannya makin ke bawah kelihatan makin merosot nih. Jadi kalau menteri-menterinya mungkin masih bisa diawasi oleh presiden, tapi bagaimana di level paling bawahnya gitu. Nah oleh itu bagi saya reshuffle itu mungkin langkah kedua, langkah ketiga, tapi langkah pertamanya itu segera kecilkan jumlah kabinet sehingga pengawasan presiden jauh lebih kuat ya, jauh lebih cepat gitu. Jadi nggak hanya di level satunya sekarang, kalau dia jumlahnya diperkecil kan bisa sampai ke level kedua, bahkan bisa sampai ke level ketiga. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tentu kita berharap bahwa pengawasan di luar
pemerintah lebih optimal. Dalam hal ini ada DPR kan. DPR ini apa istilahnya itu kan sekarang kelihatan jauh lebih presiden oriented gitu loh kira-kira ketimbang rakyat oriented gitu. Kita kan melihat misalnya ada ketua Komisi 3 yang berpidato sampai 2 kali membela pemerintah gitu. Tapi kenyataannya kan terjadi seperti yang sekarang gitu ya. Nah yang ketiga menurut saya adalah harus ada orientasi dari pemerintah juga dan dalam konteks penegakan hukum. Sekarang ini kan kelihatan jauh lebih terorientasi bagaimana menghadapi para kritikus penegak hukumnya, bukan menghadapi para koruptor gitu. Nah oleh karena itu mungkin presiden harus ingatkan baik ke polisi maupun kepada kejaksaan ya yang tentu di bawah kekuasaan beliau di luar KPK itu harus lebih berorientasi untuk mengejar para koruptor, bukan mengejar para aktivis yang kritis dengan dalil-dalil yang diperbuat-buat seperti yang ditimpakan sekarang ini kepada Profesor Saiful Mujani yang hari ini melakukan diundang untuk diperiksa oleh polisi misalnya gitu. Jadi kalau tidak dilakukan 3 hal ini, saya kira kisah ini kisah berulang aja. Imigrasi seperti tadi Bung Sukiyat sudah menyebutkan kan, misalnya ada di dalamnya praktek narkoba, ada jual beli kamar, itu dari dahulu udah terjadi. Lo kok kenapa nggak ada perubahan sampai sekarang? Kan misalnya kan begitu gitu. Nah, Pak kan Sugiyat, aneh itu sebetulnya. Oke, Pak Sugiyat, Sebetulnya kan tadi sempat disinggung oleh Bung Rey. Sorry, saya salah dulu. Saya kasih giliran ke Pak Sugiyat. Karena sudah disinggung masalah jumlah kabinet yang perlu dievaluasi ulang. Menurut Anda itu hal yang cukup realistis untuk jadi bagian dari evaluasi itu? Saya masih berpikir bahwa berpedoman kalau terkait dengan reshuffle, terkait dengan berapa jumlah menteri, jumlah kabinet yang akan membantu presiden, bahkan siapa-siapa orangnya itu menjadi otoritas kewenangan presiden sebagai orang yang memang menggunakan itu. Tapi yang dari kasus ini saya tidak ingin masuk ke poin itu. Saya ingin masuk ke poin bahwa ternyata presiden itu tidak melindungi bawahannya. Ini kan kepala BGN kan ini dianggap sebagai kepala badan yang dianggap publik paling dekat dengan presiden. Kalau kita lihat kronologisnya, itu kan proses di kejaksaan dicopot dulu oleh presiden, kepala badan gizi nasionalnya dan 2 wakil kepala badannya. Itu menunjukkan bahwa presiden tidak tebang pilih, tidak mau melindungi bawahannya yang memang menang berdasarkan informasi yang sudah didapat itu menyalahi hukum. Itu menjadi warning, sekali lagi menjadi warning kepada siapapun menteri, kepada siapapun wakil menteri, kepada siapapun kepala badan. Jangan kau merasa GR dekat dengan presiden seolah-olah kau bisa sesuka hati melaksanakan kegiatanmu atau katakanlah melakukan korupsi. Pak Prabowo tidak seperti itu. Sebetulnya kalau dalam konteks penegakan hukum yang lebih global, sebetulnya kan penegakan hukum yang dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo dalam kasus misalnya kejahatan-kejahatan korporasi, mungkin Bang Ray sudah pahamlah datanya bagaimana korporasi oligarki perkebunan, tambang, mafia BBM, mafia ekspor impor ini sedang diberantas, dihabisi, disikat oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, saya pikir perlu juga misalnya dua peristiwa ini ditambah dengan peristiwa sebelumnya yaitu Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selain pemerintah itu menggasak habis mafia tambang, mafia perkebunan, mafia impor, mafia ekspor, saya pikir sekali lagi pemberantasan korupsi di jajaran birokrasi itu kan ketika pidato Pak Prabowo pada saat menyampaikan kebijakan ekonomi makro itu kan dicurhatkan beliau juga kan bagaimana budaya birokrasi kita itu masih budaya birokrasi yang mempersulit, bagaimana birokrasi yang kong kali kong menyampaikan berkas-berkas itu sore yang ketika pimpinan sudah tidak fokus lagi untuk katakanlah membaca berkas-berkas yang dia tangani, itu merupakan warning yang disampaikan Pak Prabowo, jangan kayak gitu birokrasi. Saya pikir ini yang pesan yang ditangkap. Selain kalau persoalan ya reshuffle itu menjadi otoritas presiden lah berapa jumlah. Tapi tidak prioritas menurut Anda kalau untuk dilakukan sekarang? Sekali lagi itu presiden yang bisa menjawab bahwa berapa menteri yang dia butuhkan, siapa yang akan duduk di situ, itu sekali lagi dalam sistem presidensial kita itu menjadi kewenangan presiden. Oke, Bung Rey, menurut Anda tolok ukur penilaian apa? Kalau kemudian pada akhirnya jumlah yang Anda sarankan itu tidak muncul begitu, tidak dilakukan bagian dari evaluasi yang menurut Anda perlu dilakukan, maka tolok ukur penilaian apa yang rasanya perlu jadi bahan evaluasi buat Presiden agar para pembantunya ini, menteri wakil menteri ini, sesuai dengan arah dari apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo, jalankan pemerintahan ini bebas dari korupsi. Bung Rey?
Bung Rey, suara Tifal masih terdengar, Bung Rey? Kurang jelas. Oke, indikator penilaian, saya ulang lagi ya Bung Rey. Untuk indikator penilaian apa yang rasanya paling relevan saat ini dengan kondisi kementerian yang ada sekarang untuk bisa memastikan orang-orang yang jadi... Karena agak hilang suaranya. Oh oke, saya tuh sebentar, saya mau pastikan dulu suara saya untuk saat ini masih terdengar jelas atau tidak Bung Rey? Kita perbaiki dulu komunikasinya. Oke, saya kalau gitu ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, menurut Anda tolok ukur penilaian perlu ditambah lagi nggak sih untuk kepada para menteri, wakil menteri ini biar semuanya mau patuh pada arahan Presiden, jalankan pemerintahan ini bebas dari korupsi? Ya saya pikir kalau dalam teori kepemimpinan, Pak Prabowo pasti pahamlah bagaimana merekrut orang-orang yang bisa dianggap untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan beliau yang itu sangat strategis misalnya. Pasti parameternya adalah kapasitas, integritas, dan yang paling penting adalah loyalitas. Saya pikir itu. Tapi saya sekali lagi izin Kompas kalau terkait dengan reshuffle dari momentum ini itu menjadi kewenangan presiden lah. Saya ingin momentum ini terlalu receh kalau kita isunya reshuffle, tapi bagaimana penegakan hukumnya? Penegakan hukum ini yang kita harapkan betul-betul juga transparan oleh lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung maupun juga dari KPK yang mengusut dua kasus yang berbeda ini. Pak Sugiat, terima kasih sudah mau bergabung diskusi bersama kami. Sebelumnya juga ada Ray Rangkuti yang sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Sehat selalu Pak Sugiat, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, polisi menangkap pria berpistol penganiaya pasangan suami istri di Medan, Sumatera Utara. Tetap di Kompas TV. Saudara, aksi penganiayaan sepasang suami istri di tengah keramaian viral di media sosial. Korban wanita bahkan diketahui dalam kondisi hamil dan salah satu dari dua pelaku penganiayaan membawa senjata airsoft gun. Peristiwa ini terjadi pada Rabu petang di Jalan Baru, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Sepasang suami istri yang hendak melintasi terowongan rel kereta api Tembung enggan melanjutkan perjalanan lantaran tengah terjadi tawuran karena takut. Di saat bersamaan, dua pelaku yang merupakan Pak Ogah memaksa sekaligus menganiaya korban untuk melintas. Sang istri yang tengah hamil dianiaya oleh pelaku, sedangkan sang suami dipukul di bagian kepala. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis mengatakan kedua pelaku yang merupakan kakak beradik telah ditangkap beserta barang bukti airsoft gun 5 jam usai kejadian. Inisial pelaku ZL dan ZYL. Udah ditetapkan tersangka Bang atau ditahan? Saat ini masih kita proses pemeriksaan, tidak lama lagi kita gelarkan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk korban sendiri udah membuat laporan atau kondisinya gimana? Sudah, korban sudah membuat laporan polisi. Ini korban juga mau ke rumah sakit, nanti kita dampingi untuk mengecek kondisi dari kandungannya sendiri. Puluhan becak motor dihancurkan oleh pemerintah kota Yogyakarta. Sebagai gantinya, pemerintah setempat memberikan becak listrik kepada para pengemudi bentor. Puluhan becak motor atau bentor yang selama ini beroperasi ilegal di kawasan Malioboro, Yogyakarta dihancurkan menggunakan alat berat. Sebelumnya becak motor yang dihancurkan diserahkan langsung oleh para pemiliknya kepada pemerintah setempat. Sebagai gantinya, mereka mendapat becak listrik yang telah disahkan pengoperasiannya sebagai salah satu transportasi umum. Para pengemudi bentor mengaku akan patuh dengan aturan pemerintah kota Yogyakarta soal penggunaan kendaraan ramah lingkungan di kawasan Malioboro. Gimana lagi ya, sebenarnya suka yang ini, tapi kalau sudah ditukar ya ngikutin aja. Itu aja. Terus sudah berapa lama pakai bentor, Pak? Udah lama, 40-an tahun. Dulu kan ngayuh, sekarang udah tua ya pakai ini, pakai mesin 20-an tahun. Sudah nyoba becak listriknya, Pak? Sudah. Sudah, gimana bedanya? Ya enak lah. Kesorotan mancanegara, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui resolusi kewenangan perang yang bertujuan menghentikan aksi militer terhadap Iran. Resolusi ini disetujui dalam pemungutan suara tipis 215 banding 208 dengan sejumlah anggota Partai Republik bergabung bersama Partai Demokrat. Langkah tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan di Kongres terhadap konflik yang telah berlangsung selama 3 bulan. Sebelumnya, Ketua DPR Mike Johnson sempat menunda pembahasan untuk mencegah resolusi ini disahkan.
Namun tekanan politik terus meningkat seiring sulitnya pemerintah Trump mencapai kesepakatan damai. Sementara itu, suasana panas terjadi di dalam sidang komite antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan anggota Kongres Amerika Serikat Sarah Jacobs di Capitol Hill. Perdebatan itu terkait eskalasi Timur Tengah dan klaim bahwa operasi militer Amerika Serikat di Iran telah selesai. Dalam sidang komite, anggota Kongres dari Partai Demokrat Sarah Jacobs menantang klaim Rubio yang menyatakan operasi militer Amerika Serikat di Iran telah mencapai tujuan dan selesai. You're saying we're winning because the Iranian economy has inflation, it's cost them millions of dollars a day in lost revenue, and because it's going to cost them billions of dollars to rebuild. Well, we are having inflation. It's already cost us an estimated $100 billion. Gas prices are up with no end in sight. The average family is paying an extra $450 on gas and could pay an extra $2,000 by the end of the year. The American people are not stupid, Mr. Secretary. We all know that this war is not over. Just last night, the U.S. and Iran exchanged fire again, this time over Karg Island. We still have not reached a deal, despite the president's promise that a deal is right around the corner. The president even said today the blockade could last until Labor Day. It's now day 97 of the war that the president said he wanted to end quickly. So I have one last question for you. Mr. Secretary, who won the 2020 presidential election? I'm not here to answer a question. We're talking about 2020. This is a Foreign Affairs Committee. Okay, great. You can't answer the question, No, even though we all know that I don't President answer Biden the won. question because the Secretary of State, I do not participate in domestic This is political not about issues. domestic political issues. certainly This is is. about Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Berita utama akan hadir sebentar lagi. Saya Diva Solesa. Dan saya masih Serta Regen pamit. Sampai jumpa.